Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali melaksanakan ibadah online. Walaupun kita dibatasi dengan jarak dan tempat, tapi biarlah pagi hari ini tetap kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari saudara, kita siapkan diri kita buka hati kita siap menyembah Tuhan, kita siap memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita bersaat teduh sejenak, kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang dilimpahkan atas hidup kita pada saat hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau Yesus saja yang kami sembah, hanya Engkau Yesus saja yang kami cintai. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Selalu
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa atas hidup kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu
kami. Bekerjalah terus Roh Kudus dalam hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan pemulihan-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami siap memuji Engkau. Kami siap meninggikan nama-Mu, terlebih kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang beracara dari awal hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ingin mulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Salam, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara diberkati pada pagi hari ini. Kami ingin mengajak saudara yang di rumah pun, saudara bisa bangkit berdiri, kita bersuka cita karena merayakan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan yang terukur kasih setia Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
kita tetap semangat memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kalau saudara merasa kuat, tetap berdiri, kita muji Tuhan karena kita merasa diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita naikkan pujian Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sapa rasamu lupakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tak alasanku lupakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih berkat-Mu Tuhan untuk kami. Haleluya. Alasanku di padang segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Alasanku di padang segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk saudara yang di rumah. Kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan angkat pujian untuk mengiringi kita masuk dalam firman Tuhan.
terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu-Mu waktu yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Kau tak pernah terlambat menolong kami, Tuhan. Kepada-Mu Tuhan, waktu-Mu waktu yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang ingin menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang terus kami nikmati dalam kehidupan kami.
Tiba waktunya saat ini Tuhan, kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memimpin kami Tuhan, untuk kami dapat mengenal Engkau secara pribadi lebih lagi. Berikan hikmat pewahyuan yang benar ya Tuhan kepada setiap kami untuk mengenal Engkau. Hamba-Mu yang begitu terbatas Tuhan, biarlah urapan-Mu bekerja dalam kehidupan hamba. Engkau mengambil alih seluruh kehidupan hamba, dan biarlah apa yang menjadi isi hati Tuhan itu boleh diseberangkan kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan, dan sungguh itu boleh menjadi berkat dan jawaban dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkuasalah Roh-Mu atas setiap kami waktu ini Tuhan, Engkau yang berotoritas penuh. Kami mau sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, apa kabar? Saya percaya kita semuanya dalam keadaan sehat, kita semua diberkati Tuhan, kita semua dilindungi Tuhan. Amin. Ya, itu yang menjadi doa dan harapan kami. Ya, Bapak Ibu Saudara, tema bulan ini adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, sebelum saya akan lanjut lebih lagi, saya mau tanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Saudara semua. Semuanya dijawab ya. Siapa yang tidak pernah lupa? Iya, saya tidak bisa lihat saudara. Saudara angkat tangan atau tidak ya? Kalau pertanyaannya siapa yang pernah lupa? Ya, saya percaya itu banyak yang mengangkat tangan ya. Saya percaya kita semuanya pasti pernah lupa Bapak Ibu. Ya, lupa. Lupa apa? Lupa naruh kunci ya. Kuncinya di perasaan sudah di dalam tas, mau keluar ini mana kuncinya, dicari kemana-mana ya kan. Ternyata ada di kantongnya jaket ya. Kemudian lupa kalau masak air ya, ditinggal kemana-mana. Baunya gosong, ternyata apa? Ternyata pancinya sudah kosong karena airnya asat Bapak Ibu, ditinggal pergi kemana-mana. Kemudian lupa apa? Lupa matikan air ya. Lupa kalau punya janji ya kan. Lupa naruh kacamata, dicari di mana sampai emosi ya. Semua yang ketemu kacamata di mana? Ternyata kacamatanya ada di atas kepala Bapak Ibu ya. Katanya Pak Gembala, kalau lupa itu tidak bisa disalahkan, namanya orang lupa kok ya. Semuanya kita pernah lupa, betul? Nah, lupa ini Bapak Ibu Saudara adalah satu bukti bahwa kita ini adalah orang yang terbatas. Kita memiliki kapasitas yang terbatas ya. Memorinya ini terbatas Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk hal yang sehari-hari saja kita bisa lupa, kita bisa mudah lupa. Apalagi untuk janji Tuhan, untuk firman Tuhan, betul? Coba kalau saya tanya nih, minggu lalu Pendeta Benoni menyampaikan tentang apa ya? Mungkin dari 3 poin yang disampaikan beliau, ada yang cuma ingat 1, ya kan? Ada yang ingat 2, ya. Malah ada yang gak ingat sama sekali Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kita ini ya mudah lupa. Ya, dengar firman Tuhan sudah disimak baik-baik, sudah dicatat ya. Tapi karena dalam perjalanan waktu mikir ini, mikir itu, mikir itu, akhirnya yang tadinya direnungkan ya kadang-kadang bisa lupa. Nah, tetapi saudara, keterbatasan kita ya itu sudah dipikirkan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tuh memikirkan kita tuh begitu rupa, sehingga ketika Tuhan Yesus naik ke surga ya, Dia memberikan janji kepada kita, dan itu sudah digenapi Bapak Ibu Saudara, bahwa Dia memberikan penolong yang lain untuk kita, yaitu Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu diberikan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk menjadi penolong, untuk menjadi penghibur dalam kehidupan kita, yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hal ini. Amin. Mari kita baca sama-sama kebenaran firman Tuhan dari kitab Yohanes Bapak Ibu. Yohanes pasal yang ke-14. Kita akan baca dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saya baca untuk kita semuanya. Aku
akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena tadi di ayat 17 yang bagian terakhir dikatakan bahwa ia, yaitu Roh Kudus menyertai kita dan diam di dalam kita. Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Bukankah itu hal yang luar biasa Bapak Ibu? Kenapa? Karena Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh yang suci, dan dia adalah Allah sendiri. Wow, begitu luar biasa. Dia Tuhan tidak membiarkan kita tinggal sebagai yatim piatu, saudara. Tidak punya siapa-siapa, tidak punya penuntun, tidak punya penolong. Tetapi dia memberikan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, untuk menolong kita. Ya, keluar dari skala keterbatasan kita, masuk ke dalam kemampuan ilahi. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena pertolongan Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita memang punya teman, sahabat, pasangan yang bisa menolong kita. Tetapi mereka itu terbatas. Ada waktu di mana mereka tidak bisa ada bersama dengan kita. Tetapi kita bersyukur karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dia selalu ada menyertai kita. Sehingga dalam segala waktu keadaan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita, ya, dia selalu ada, selalu siap untuk menolong kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena Roh Kudus itu diberikan kepada kita semuanya. Kita bersukacita, ya. Nah, di dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 Bapak Ibu, ya, dikatakan bahwa Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah satu. Ya, jadi Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Allah berkenan untuk diam di dalam kita. Ya, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai jaminan. Ya, di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa dia itu diberikan, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai jaminan bagi kita untuk menerima semua yang sudah disediakan bagi kita. Kita bersyukur saudara, kita punya Roh Kudus. Amin. Seberapa banyak di antara kita yang selalu melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Ya. Seberapa banyak di antara kita, ya, yang belum ngerti kebenaran ini? Kita mau belajar, ya. Kita mengingat kembali, kita menyadari bahwa ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita mau belajar melibatkan Dia untuk memimpin hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk menasehati kita, untuk menyatakan kesalahan kita. Ketika kita mulai berjalan, ya, tanpa kita sadari kita sudah mulai jalannya miring-miring. Nah, Roh Kudus menolong kita untuk kembali meluruskan jalan kita, mengingatkan kita kepada kita bahwa ini salah, yang betul harus lewat sini, ya kan? Kemudian Roh Kudus mau saudara selain menyatakan kesalahan kita, meluruskan jalan kita, dia juga mau mengingatkan kita kepada janji-janji Allah. Ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam kesulitan, tidak ada tempat untuk berlari, ke kiri nggak ada jalan, ke kanan nggak ada jalan, mau mundur nggak bisa, maju nggak bisa. Ada Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk kita berseru kepada Tuhan. Kita bersyukur, ya, kita diberikan Roh Kudus yang bahkan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 atau 28 di sana dikatakan bahwa Roh Kudus itu menolong kita dalam kelemahan kita untuk kita menyampaikan doa kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa berdoa, dan setelah kita bisa berdoa, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba kita merasakan kelegaan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Wow, itu hal yang luar biasa. Kalau kita melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita, kita akan menikmati berkat yang luar biasa. Ada damai sejahtera, ada kekuatan yang Tuhan berikan melimpah di dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kita tidak melibatkan Roh Kudus, kita sendiri yang rugi. Amin.
Lah, itu dia Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah. Dan dia memiliki peran yang sangat luar biasa di dalam hidup kita. Ya. Ketika kita merasa sendiri, lemah, tidak ada yang peduli. Wow, ada Roh Kudus Bapak Ibu. Amin. Panggil dia. Dia akan menghibur dan menguatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Nah, itu tadi dia Roh Kudus. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, saya merenungkan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saya dapat adalah yang pertama, hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup dalam kebenaran. Semua katakan hidup dalam kebenaran. Amin. Ya, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 13. Ya. Yohanes pasal 16 ayat 13, di sana dikatakan, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sampai di situ dulu Bapak Ibu. Dikatakan tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus adalah Roh kebenaran, maka ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan, untuk menghidupi kebenaran. Bukan kebenaran diri sendiri, tetapi kebenaran firman Allah. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi masih suka yang namanya bertengkar, masih suka yang namanya caci maki, ya, masih suka yang namanya iri hati, namanya sirik, ya kan? Masih suka bohong, ya, dusta, bohong titik gitu loh Bu, ya, walaupun titik ya, namanya bohong tetap bohong, ya. Orang yang dipimpin Roh Kudus nggak mungkin akan melakukan hal seperti itu Bapak Ibu. Tetapi yang saya yakini, yang saya percaya bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti hidupnya akan menghasilkan buah Roh, amin. Pasti hidupnya akan menghasilkan buah kebenaran. Apa yang dihasilkan ketika kita ini hidup dipimpin oleh Roh Kudus Bapak Ibu? Kita akan baca bersama kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Bapak Ibu mungkin banyak yang sudah hafal ayat ini ya. Tapi kita akan nyimak sama-sama pagi hari ini apa yang dikatakan Galatia 5 ayat yang ke-22. Di sana dikatakan tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Sampai di situ ya. Ini suatu kebenaran yang luar biasa ya. Orang yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus ya, mau hidup di dalam kebenaran, tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, maka hidupnya akan menghasilkan ini semua Bapak Ibu ya. Dari dalam hidupnya akan ada kasih Allah. Ya, ketika disakiti Bapak Ibu, rasanya pengen balas. Waduh, pengen balas ini. Ya, tetapi Roh Kudus mengingatkan, sudah enggak usah dibalas. Ayo belajar sabar, Nak. Ya, belajar sabar. Izinkan, ya. Pembelaan adalah haknya Tuhan. Sudah kamu tenang saja, gitu. Tapi aku pengen balas Tuhan. Sudah, gitu kan. Ya sudah Tuhan, karena aku ini mau dipimpin oleh Roh Kudus, baiklah, saya tidak akan membalas. Ya. Kemudian ketika kita mengalami yang namanya ketidakadilan, kita diperlakukan tidak adil, semuanya dapat, saya kok nggak dapat ya. Rasanya nggak adil, wah saya mau protes ini, nggak benar ini, salah ini ya. Tetapi ada Roh Kudus yang mengingatkan bahwa sudah cukup, tidak apa-apa, bersyukur saja, tetap sukacita, belajar rendah hati, ya kan? Baik Tuhan, karena Engkau yang menyuruh aku, saya mau melakukannya. Saya akan diam, saya akan tetap tunduk, saya akan tetap sukacita. Karena apa? Karena mau dibimbing oleh Roh Kudus. Ya. Ketika mengalami banyak tekanan, ya, rasanya mau lari, gitu kan. Sudah,
sudah cukup sampai di sini gitu kan. Sudah putus asa. Ini sudah sampai titik batas kemampuan saya. Wes Tuhan, ya, wes gak Tuhan-Tuhanan begitu. Wes apa gunanya saya hidup lagi? Sudahlah, aku tak mati aja. Ada Roh Kudus yang mengingatkan. Jangan kamu menjadi lemah. Jangan kamu menjadi putus asa. Ingat ya, bahwa Tuhan Yesus mau menanggung semua penderitaan itu adalah supaya engkau tidak menjadi lemah, engkau tidak menjadi putus asa. Ini belum selesai. Kamu harus bangkit, kamu harus bangun, bangkit ya. Roh Kudus mengingatkan kita, dia menghibur kita. Karena kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian kita mengatakan, baik Tuhan, beri aku kekuatan untuk aku melanjutkan perjalanan hidup ini. Beri aku kemampuan untuk kembali bangkit dan berjalan bersama dengan Engkau. Untuk aku bisa mengalami mujizat yang daripadamu. Amin. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus enggak putus asa. Amin. Menghadapi kesusahan, menghadapi kesesakan, dia pasti akan memandang kepada Tuhan. Ya, Roh Kudus akan menolong untuk melihat ke atas bahwa dari Tuhanlah kita akan mendapatkan pertolongan, dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Ya, saudara yang mulai lemah, saudara yang mulai putus asa, mari kembali kepada pimpinan Roh Kudus. Ingat firman Tuhan, pandang kepada Tuhan. Amin. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dia bisa menguasai diri. Dia menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang rendah hati, orang yang setia. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dia adalah orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita akan baca bersama di dalam kitab Roma Bapak Ibu, pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Ya. Roma 8 ayat yang 10 di sana dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Sampai di situ. Ya. Dikatakan tadi, ya, kalau Kristus ada di dalam kita, memang tubuh akan mati maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kebenaran itu akan membawa kita kepada kehidupan, membawa kita kepada damai sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Dan yang kedua Bapak Ibu, hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Ya, saya maksudkan di sini hidup dalam penyembahan bukan berarti terus kita berdoa terus sepanjang waktu ya. Jadi nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, yang bapak-bapak nggak berangkat kerja, anak-anak nggak sekolah, ibu nggak masak, nggak nyuci, nggak bersih-bersih rumah, nggak ngapa-ngapain. Bukan Bapak Ibu. Tetapi yang saya maksudkan adalah apa menjadi orientasi hidup kita, siapa yang menjadi pusat kehidupan kita. Ya. Ketika kita menyatakan bahwa kita ini mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka seluruh kehidupan kita ini berpusat untuk menyenangkan Tuhan. Kita mau memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita ini hidup bukan suatu kebetulan, bukan untuk hidup untuk kepentingan kita sendiri, tetapi kita hidup ini adalah untuk satu maksud Tuhan. Ada satu rencana Allah yang besar untuk memuliakan Tuhan. Dia mau memakai saudara dan saya untuk mengagungkan dan memuliakan namanya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dia pasti memikirkan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dia tidak lagi tertarik dengan apa yang menjadi kesenangan dunia ini. Dia tidak lagi suka dengan apa yang menjadi kesukaan dunia ini. Tetapi apa yang menjadi kesukaannya adalah firman Tuhan, adalah Taurat Tuhan, adalah memuliakan Tuhan. Apa yang menjadi kesukaannya adalah dia mau memberikan hidup untuk melayani Tuhan. Walaupun gak sepenuh waktu Bapak Ibu, melayani Tuhan bisa di mana saja, dimanapun kita berada. Ya, kita ini menyadari bahwa kita ini milik Tuhan, maka kita mau memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Hidup gak lagi sembarangan. Amin.
Ya. Jadi kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, memikirkan hal-hal yang dari roh. Kita baca di dalam Roma 8 ini Bapak Ibu, tetapi kita baca ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saya baca buat kita. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sampai di situ Bapak Ibu. Tadi ayat 5 dikatakan bahwa orang yang dipimpin oleh roh, orang yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Amin. Ya. Dan pimpinan Roh Kudus ini selalu membawa kita kepada kehidupan dan kepada damai sejahtera. Ya, jadi ini Bapak Ibu ya. Kalau kita ini mengatakan kita ini adalah orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka dalam segala apa yang kita kerjakan, ya kita mau memuliakan Tuhan. Ya, kalau Tuhan mempercayakan sesuatu hal dalam hidup kita mau pakai itu kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak lagi hidup untuk kepentingan kita sendiri, untukku, ya bagiku, ya. Tetapi untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau berbuat baik, menyatakan kebaikan, kita mau menolong orang supaya apa? Supaya melalui perbuatan baik kita nama Tuhan dipermuliakan. Supaya melalui apa yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Bukan lagi untuk kita, tapi kita kembalikan untuk Tuhan. Ya. Jadi itu adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. 2 saja Bapak Ibu. Ya, nanti kalau direnungkan mungkin Bapak Ibu bisa dapat lagi banyak hal. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah 2 hal ini saja. Bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang mau hidup di dalam kebenaran. Dan orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang mau hidup menyembah kepada Tuhan. Seluruh orientasi hidupnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, waktu hidup kita di dunia ini sangat singkat. Ya, sangat terbatas. Mari kita mengisi kehidupan kita yang sangat terbatas ini, waktu yang sangat terbatas ini dengan hidup yang memuliakan Tuhan. Dan untuk hidup memuliakan Tuhan tidak ada jalan yang lain Bapak Ibu. Kita harus tunduk, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa menghasilkan buah kebenaran kalau kita tidak tunduk, kalau kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan untuk kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, syaratnya hanya satu Bapak Ibu ya. Kita harus memiliki kerelaan hati. Kita harus mau memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Tuhan itu tidak pernah maksa, Roh Kudus tidak pernah memaksa. Dia memberikan pilihan kepada kita, kita yang harus memutuskan. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kehidupan kita sungguh akan memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita ini mau hidup semaunya kita sendiri, percaya saudara, itu sesuatu hal yang tidak mungkin bagi kita untuk kita memuliakan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus untuk menolong kita. Amin. Mari kita membuka hati kita untuk kita lebih lagi dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan. Orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya pasti akan mengalami pertumbuhan iman. Semakin hari semakin diubahkan, semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Sehingga Kristus itu akan menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mari Bapak Ibu, beri kesempatan kepada Roh Kudus untuk memimpin kita, untuk menolong kita memuliakan Tuhan dengan hidup yang dipercayakan kepada kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan membuka hati lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita akan mengizinkan Tuhan. Kita akan mengizinkan Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita dengan pengurapan yang baru. Haleluya. Haleluya. Bila kami di hadapan-Mu Tuhan, kami mau membuka hati kami lebih lagi di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus.
kasih Tuhan. Sungguh kami membuka hati kami di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati. Kami mau Tuhan, untuk Kamu mau tunduk di hadapan-Mu. Kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mau Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau Tuhan menjadikan Engkau sebagai pusat dari kehidupan kami. Kami mau hidup yang menyembah kepada Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan. Sebab tanpa Engkau kami tidak mampu. Tanpa Engkau kami tidak bisa. Biarlah saat ini Engkau meneguhkan hati setiap kami Tuhan. Siapapun kami saat ini yang sedang mengikuti ibadah online ini, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja, Engkau menjamah, Engkau menguatkan, Engkau membangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kuasa-Mu Tuhan mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Engkau dengan seluruh kehidupan yang Kau percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami. Engkau yang terbaik bagi kami. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Ini syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Menjamah setiap hati kami. Puaskan hasrat setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari sekali lagi katakan kepada Tuhan. Yes, amin. Jamahan, haleluya. Berserah penuh hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di hadapan-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Dia Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pelayan-pelayan ibadah yang melayani pada pagi hari ini. Untuk seluruh pelayan-pelayan yang sudah berjeri lelah, percaya bahwa Tuhan pasti akan balas memberkati jeri lelah Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat untuk melayani Tuhan. Juga terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan, untuk dukungannya, untuk semangatnya selama kita harus menjalani ibadah online. Terima kasih, mari tetap semangat
terus berjuang, jangan patah semangat, ingat bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita, Roh Kudus selalu menyertai kita, dan nothing is impossible. Tuhan sediakan buat kita yang percaya dan tetap berharap kepadanya. Puji Tuhan, minggu depan kita akan tetap ibadah bersama-sama. Tidak tahu masih online atau tidak, tetapi yang pasti bahwa kita akan tetap memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama, kita akan bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur kepadamu, kami sudah boleh melewati ibadah online pada pagi hari ini dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya Engkau ada berserta dengan kami, Engkau memberkati setiap kami, Engkau membangkitkan setiap kami Tuhan. Iman percaya kami kepadamu, Engkau meneguhkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menjadi pemenang-pemenang ya Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Sekalipun Tuhan kami harus melewati lembah kekelaman, kami mengalami masa yang tidak baik Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan Engkau beserta dengan kami. Engkau ya Tuhan yang terus mengurapi dan memberkati kehidupan kami. Engkau yang menjadi jaminan dan kekuatan hidup kami. Kami terus berserah di hadapan-Mu dan hamba percaya Tuhan Engkau memberkati kami saat ini semuanya Tuhan, siapapun yang saat ini sedang mengikuti ibadah online, kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, berkat-Mu atas pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani. Engkau juga memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan. Tuhan memberkati kami semuanya ya Tuhan, juga seluruh jemaat-Mu. Biarlah kami semua tetap bersemangat karena Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah kami pagi hari ini, kami mengucap syukur kepadamu, kami kembalikan segala pujian, segala hormat dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kedahkan tangan-Mu ke atas, dengan penuh iman dan rasa syukur, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Berkat kasih sayang dan kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan berkat persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.